Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ballagha ar-risalah, adda al-amanah, wa nasaha al-ummah, wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kita semuanya, wa in ta'uddu, kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya la tuhsuha, tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Innal insan la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu betul-betul ya zalim, kemudian juga kufur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian, dalam menuntut ilmu, untuk kemudian bersama-sama mudah-mudahan kita sebagaimana dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah barakah ini, mudah-mudahan kita juga dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kita sudah pernah mulai, yaitu dari kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an-naqid al-khamis. Beliau muallif mengatakan pembatal yang kelima. Man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul walau 'amila bihi kafara ijma'an. Barang siapa yang membenci, barang siapa yang tidak suka, barang siapa yang murka terhadap sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan itu, meskipun dia mengamalkannya, maka hukumnya dia telah kafir sesuai dengan kesepakatan. Meskipun dia mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dari risalah, tapi dia benci, dia tidak suka, dia murka dengan syariat tersebut, maka bisa dikatakan orang ini ya kufur sesuai dengan ijma. Tentu ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang kaidah ini. Di antara ayat yang menjadi hujjah kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Seperti itu ya, karena mereka karihu, benci terhadap apa yang Allah turunkan dari syariat ini. Fa ahbata a'malahum, maka Allah hapuskan amal-amal mereka, Allah hilangkan pahala amalan mereka. Tentu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak dosa biasa. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya siapa yang membenci syariat yang datang dari agama Islam ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa,
baik itu dari Al-Quran, baik itu dari hadis, kemudian dia benci, maka amal ibadahnya, pahalanya habis, dihilangkan oleh Allah. Dan tidak ada dosa kecil yang seperti itu. Kalau ibadah pahala habis, maka ini isyarat bahwasanya orang ini ya terjatuh ke dalam kekufuran. Ya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Oleh karena itu ya, karena demikian itu disebabkan karena mereka membenci, tidak senang dengan apa yang Allah ya turunkan dari landasan agama ini. Fa ahbatallah, maka Allah hilangkan, hapuskan a'malahum, amalan-amalan mereka. Apanya yang dihapuskan? Pahalanya. Jadi hilang. Dan kita tahu syariat ini datang dari Al-Quran, datang dari hadis. Kemudian juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna bihi jinnah. Apakah mereka menyangka dan mengatakan nabi itu gila? Orang-orang kafir maksudnya. Mereka menyangka bahwasanya nabi itu gila. Bal ja'ahum bil haqq. Akan tetapi nabi datang kepada mereka dengan kebenaran. Bal aktsaruhum lil haqqi karihun. Akan tetapi orang-orang kafir itu dengan kebenaran itu karihun, benci. Ini juga ayat menunjukkan kepada kita, teman-teman ikhwanil kiram yang dirahmati Allah, menunjukkan kepada kita bahwasanya siapa yang membenci apa yang didatangkan oleh nabi dari kebenaran itu ya merupakan sifat-sifat orang-orang kafir ya. Merupakan sifat-sifat orang kafir. Dan dalam surat yang lain, surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Dan tidak ada yang menghalangi ya, nafkah-nafkah mereka itu tidak diterima illa annahum kafaru billah wa birasuli, kecuali gara-gara mereka kufur, kafir dengan Allah dan Rasulnya. Wala ya'tuna shalah illa wahum kusala. Dan itu karena mereka tidak sholat kecuali malas-malasan. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Dan mereka tidak berinfak kecuali mereka itu dalam kondisi karihun, benci, tidak senang ya. Jadi ayat-ayatnya banyak ya. Tidak hanya ini ya. Bahkan kemudian dalam surat yang lainnya disebutkan ya, dalam surat At-Taubah, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Orang-orang yang enggak ikut perang bersama Nabi, yang mereka berada di tempatnya, mereka gembira, senang, menyelisih, tidak ikut perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa karihu an yujahidu, dan mereka benci untuk berangkat jihad ya. Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan dia enggak senang, benci, murka dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa qalu la tanfiru fil har, dan mereka mengucapkan jangan kalian berperang dalam kondisi panas-panas seperti ini ya. Inilah teman-teman ikhwanil kiram wa akhwatil karimah, a'azzani Allah wa iyyakum, dalil-dalil yang menunjukkan barang siapa yang membenci terhadap syariat ini, yang membenci terhadap apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datangkan, baik itu dari Al-Quran, baik itu dari hadis. Kalau kebencian itu muncul dari hatinya dan kebencian itu muncul dari akidahnya, dia nggak seneng, dia benci, dia menganggap bahwasanya apa yang didatangkan Nabi itu tidak cocok, tidak baik, tidak sesuai, maka orang yang seperti ini ya hukumnya adalah kafir sesuai dengan ijma ya. Kafir sesuai dengan ijma. Kenapa? Karena nomor satu, konsekuensi orang yang melakukan dan mengucapkan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini rasul, utusan Allah, maka dia wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib mencintai Nabi. Kalau kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya tidak sekedar persaksian yang kemudian tidak ada makna, enggak. Kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu ada maknanya. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti kita meyakini Nabi Muhammad itu sebagai
Rasul dan lazimnya maka kita harus mencintai Nabi. Makanya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum beriman kalian semuanya sampai saya itu lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya dan manusia semuanya. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an datang, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasul, Anda adalah manusia yang paling saya cintai, kecuali diri saya sendiri. Maka Nabi mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar, sampai saya lebih kamu cintai ketimbang dirimu sendiri. Maka Umar kemudian mengatakan, ya Rasulullah, al-an anta ahabbu ilayya min nafsi. Engkau wahai Rasul lebih aku cintai ketimbang diri saya. Maka kata Nabi, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar baru. Nah, orang yang membenci Nabi dan yang membenci apa yang kemudian didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini bisa berakibat fatal. Makanya di antara masyayikh kita termasuk disebutkan di sini ada namanya Imam As-Subki dalam fatwanya, kemudian juga ada Imam Dasuki dalam hasyiahnya, beliau mengatakan, Ibnul Muflih mengatakan juga dalam furu', beliau mengatakan famurtadun bi an asyraka billahi aw kana mubghidan li rasuli. Orang murtad itu yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik kepada Allah, dan mubghidan li rasulihi, dan dia benci kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, aw ma jaa bihi ittifaqan, atau apa yang Nabi datangkan, maka semua sepakat. Dan tidak hanya itu, Ibnul Himam fi Fathil Qadir beliau juga mengatakan, kullu man abghada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqalbi kana murtad. Siapa saja yang dia itu membenci apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hatinya, maka dia murtad. Oleh karena itu tidak heran kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam banyak kitabnya, di antaranya dalam kitab Fatawa Al-Kubra, beliau mengatakan wal murtad, dan orang yang murtad, man asyraka billah, yaitu orang yang mensekutukan Allah, tapi tentu dengan ilmu. Artinya dia syirik, itu melakukan kesyirikan dia dengan kesadaran dia tahu kalau itu syirik, au kana mubghidan li rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau dia benci dengan Rasul Allah Subhanahu wa taala, au walamma jaa bi, atau yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ibnu Battah Al-Ukhbari mengatakan juga wa kadzalika wujubul iman, dan juga wajibnya iman, wa tasdiq bi jami'i ma ja'at bihi rasul, dengan semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datangkan min indillah. Jadi kewajiban kita itu beriman dan meyakini semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan kalau hadisnya hak. Wa jami' ma qala Allahu azza wa jalla fa huwa haqqun lazimun, dan semua yang difirmankan disampaikan oleh Allah itu adalah hak, dan itu lazim. Falau anna rajulan, kalau seandainya ada seseorang amana bi jami'i ma ja'at bihi rasul, itu orang ini iman dengan semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan, illa syai'an wahid, kecuali satu saja, kana biraddi dzalika syai' kafiran inda jami'il ulama, maka hanya satu saja yang dia tolak, meskipun dia menerima semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan, tapi dia menolak satu saja. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Battah? Dia mengatakan kana biraddi dzalika syai' kafir inda jami'il ulama, maka itu menyebabkan dia itu bisa dikatakan kafir. Dan ini kesepakatan oleh ulama. Maka ikhwanil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwasanya barang siapa man abghada syai'an, barang siapa yang membenci sesuatu mimma jaa bihi rasul, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini datangkan, maka
bisa dikatakan kafara ijma'an, hukumnya kufur sesuai dengan kesepakatan. Kemudian kita perlu memahami, man abghada syai'an, barang siapa yang membenci syai'an sesuatu, ya, syai'an di sini adalah nakirah fi siyaq, ya, yaitu nakirah, artinya nakirah di sini ya fi siyaqi syart, ya, itu yufidu atau tufidu lil umum. Berarti nakirah syai'an sesuatu ini berarti segala sesuatu yang Nabi datangkan kalau dia benci, meskipun sedikit atau banyak, imbasnya, konsekuensinya bisa saja dia itu kemudian kufur. Tidak harus banyak. Makanya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Battah tadi, ya. Karena di sini syai'an, ya. Jadi imam kita kemudian menulis kaidah sini, man abghada syai'an, itu syai'an di sini adalah nakirah, ya. Ala siyaqi syart, yang bentuknya syarat, yang maknanya tufidu lil umum, berarti ini keumuman sesuatu semuanya, meskipun itu sedikit, meskipun itu banyak. Nah, apa yang kemudian sesuatu ini yang Nabi SAW datangkan itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama berarti akhbar, kabar-kabar yang Nabi beritakan, mulai dari kabar yang gaib, ya, artinya kabar yang telah, ya, berlalu, yang kita mungkin tidak tahu, kemudian diberitahu Nabi, maka kita juga wajib mengimaninya. Atau kemudian kabar yang belum terjadi, yang akan terjadi nanti ketika di hari kiamat, kita juga wajib mengimaninya. Makanya di antara makna daripada syahadat kita itu tasdiquhu fima akhbar. Kita harus wajib membenarkan apa yang diberitahu Nabi SAW, termasuk kabar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang mulia. Dengan nama itu kalian mintalah wasilah, berdoa kepada Allah dengan nama-nama itu. Maka semua nama-nama yang disebutkan oleh Nabi, sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, perlu kita imani. Kalau Nabi mengatakan bahwasanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu kemudian gembira ketika melihat hambanya bertaubat, berarti kita juga harus meyakini kalau Allah ternyata bersifat gembira, ya, sesuai dengan kabar, ya. Kalau Nabi SAW memberitahukan kita, mengkhabarkan kalau seandainya ada lalat yang jatuh kepada, ya, yang jatuh di makanan kita yang mungkin berair, maka di sayap, ya, ada kirinya, ada sayap kanan, yang satunya racun, satunya, ya, mungkin obat, ya, kita harus meyakini selama hadisnya ini adalah sahih, ya. Kemudian yang kedua yang didatangkan Nabi setelah kabar adalah perintah. Maka semua yang diperintahkan Nabi melalui hadis-hadis yang sahih, maka perlu kita kemudian cintai. Tidak boleh kita membencinya. Dan perintah yang paling besar adalah tauhid. Kemudian salat, puasa, zakat, haji, termasuk kita diperintahkan untuk berbuat jujur, berbuat ihsan, berbuat baik, bersilaturahim. Maka semua itu harus kita cintai, ya. Dan harus kita yakini bahwasanya asy-syari' la ya'mur illa bima maslahathu rajihatun aw salihah. Syariat ini tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali illa bima maslahathu salihah aw rajihah. Jadi perlu kita ingat kaidah ini. Syariat kita Islam ini tidak mungkin memerintahkan umat-umat Islam kecuali perintah itu pasti ada kebaikan yang nyata, ada manfaatnya yang jelas. Coba kita selidiki semua perintah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, yang kalau ini betul dalam hadis yang sahih diperintahkan, pasti itu ada maslahatnya, pasti itu ada kebaikannya, ya. Begitu juga yang ketiga adalah apa? Larangan. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi, habar-habar, baik habar yang kemudian yang telah berlalu ataupun yang akan datang, yang gaib, kemudian perintah-perintah, dan perintah itu banyak sekali, termasuk sholat, ya, paling besar adalah akidah, tauhid, menauhidkan Allah, kemudian sholat, puasa, zakat, haji, ihsan, kita diperintahkan jujur, kita diperintahkan menyambung silaturahim, dan banyak sekali, dan wajib bagi kita mencintai perintah ini. Dan satu yang perlu kita tanamkan dalam akidah kita, bahwasanya asyari' la ya'mur illa bima maslahathu rajihatun aw salihah.
syariat ini tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali kebaikannya itu jelas, manfaatnya itu jelas. Begitu juga larangan. Larangan yang diberikan oleh syariat yang paling besar adalah syirik. Dan kita juga dilarang untuk berbuat zina, membunuh, mencuri, ya. Dan juga kaidah yang ada, ya, wala yanha, dan syariat ini tidak akan melarang illa amma mafsadathu rajihatun aw salihah. Syariat kita tidak akan melarang sesuatu kecuali mafsadathu, kerusakannya, madharatnya itu jelas-jelas ada. Itu teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi apa yang didatangkan oleh Nabi SAW ya adalah 3 hal itu, dan ini konsekuensi kita dari bersyahadat. Makanya kemudian makna dari syahadat tasdiquhu fima akhbar, ya, wa ta'atuhu fima amar, ya, wajtinabu ma anhu naha wa zajar, ya. Jadi kita mempercayai apa yang kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mentaati apa yang kita mempercayai apa yang dikabarkan Nabi, mentaati apa yang diperintahkan Nabi, dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi, wa an yu'badallahu illa bima wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak menyembah ya Allah kecuali dengan yang diperintahkan oleh Nabi. Maka kaidah ini jelas, ya. Wajib bagi kita itu menerima dengan ya disertai mencintai, ya, namanya muslim, ya, itu kita menerima al-inqiyad lahu bitta'ah, ya, kita tunduk patuh menerima apa yang didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui juga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu meringkas, ya, meringkas sesuatu itu, meringkas dalam risalahnya, ya, apa yang harus kita lakukan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau menulis dalam kutaib, ya, ringkasan risalah itu, apa sih yang harus kita lakukan kalau ada perintah-perintah Allah, perintah Nabi di dalam Al-Quran dan Hadis. Di antaranya 7 ya poin yang perlu kita ya ingat. Yang pertama al-ilmu. Yang pertama kita berilmu, memahami, mempelajari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap ada perintah kita harus tahu, ini loh perintah yang Allah perintahkan. Ya, kita mempelajari. Ya. Contohnya Allah memerintahkan kita sholat, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kita pelajari perintah ini. Apa sih sholat? Apa itu zakat? Apa rukunnya sholat? Apa rukunnya zakat? Apa kemudian wajibnya, sunnahnya? Ini yang harus kita ya kerjakan. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap perintah-perintah Allah? Yang pertama kita mengilmui, kita belajar. Ya. Yang kedua, ya, kita mencintai perintah-perintah itu. Jangan sampai kemudian kita benci. Ya. Tidak boleh kita membencinya, dan insya Allah akan kita terangkan. Ya, kalau seandainya kita benci Ustadz, contohnya, ya, mana ada sih perempuan yang suka atau suka di apa? Di poligami ibaratnya. Ini nanti kita akan bahas, ya. Perintah kita cintai, ya, mencintai. Kenapa? Karena ini datangnya dari Allah, datangnya dari Rasul, dan wajib bagi kita mencintai Allah dan mencintai Rasul. Maka konsekuensi kita kalau mencintai Allah, mencintai Rasul, kita juga mencintai apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datangkan. Yang ketiga, kita berazam untuk melakukan perintah ini. Ya. Jadi kalau ada perintah, apalagi perintah ini wajib, maka kita berazam. Tidak hanya kemudian kita mempelajarinya, tapi kita nggak ingin ada azam. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, ya ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajj fahajju, wahai manusia, Allah itu memerintahkan kalian semuanya untuk haji. Fahajju, maka berangkatlah haji. Ya, kita harus juga mempelajari ini. Kemudian kita mencintai syariat ini dan ada azam kita untuk berangkat haji. Ya. Artinya ada azam kita. Kemudian setelah itu kita melakukannya, ya, kita melakukannya.
Selama kita mampu, kita melakukannya. Ya. Jangan sampai tidak melakukan perintah ini. Ya. Contohnya sholat. Ya. Kita sudah mempelajarinya, kemudian mencintai sholat. Nah, ada orang yang benci sholat. Hati-hati. Ya. Kita mencintai pada sholat ini, kemudian kita berazam melakukan sholat, kemudian melakukannya dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kemudian melakukannya, kemudian yang kelima kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, ini juga yang perlu ini diringkas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, harusnya kita ketika melihat perintah-perintah Allah bisa menerapkan ini. Yang pertama kita berilmu, yang kedua kita mencintai, yang ketiga kita berazam melakukannya, yang keempat kita melakukan, yang kelima kita melakukannya harus disertai dengan ikhlas, disertai dengan ilmu yang ikhlas, kemudian sesuai dengan sunnah Nabi. Yang keenam, hati-hati, perhatian dengan pembatal-pembatal amal. Jadi kita supaya amalan kita yang kita lakukan ini pahalanya tidak hilang, maka kita juga perlu mempelajari apa sih yang bisa membatalkan amal. Sebagaimana wudu bisa batal, sholat bisa batal, maka kita pelajari pembatal-batal itu. Termasuk yang kita pelajari sekarang ini, termasuk yang paling penting. Kalau wudu bisa batal, sholat bisa batal, zakat bisa batal, ada yang lebih besar yang bisa membatalkan keislaman kita, yaitu nawaqidul Islam yang kita baca sekarang ini. Dan itu ditulis oleh semua para ulama, mau di kitab fikihnya mereka, mau di kitab mananya, maka perlu kita mempelajari. Karena jangan sampai Islam kita batal, kita nggak tahu. Kalau wudu kita batal, sholat kita batal, tapi kalau Islam kita batal, hilang semua amalan kita. Namanya pembatal keislaman. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan terhadap perintah yang Allah perintahkan, Nabi perintahkan? Yang terakhir, kita berusaha konsisten. Ini kata Syekhul Islam dalam risalahnya. Kita berusaha konsisten. Dalam artian berusaha untuk mudawamah, untuk continue. Kita mengerjakan ibadah ini supaya bisa continue. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di antara kewajiban kita yang ditulis oleh Syekhul Islam dalam risalah tadi, kewajiban terhadap perintah Allah yang kedua di antaranya adalah mencintai perintah Allah, mencintai perintah Rasul. Jadi ini termasuk kewajiban kita. Jangan sampai kita kemudian benci, apalagi bencinya itu keluar dari hati. Bukan benci karena benci. Contoh, ada seseorang yang benci diperintahkan jihad. Nanti kita akan bahas. Makanya kemudian Nabi mengatakan dan mengajarkan kita doa. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, sesungguhnya saya minta kepadamu cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan cinta semua orang yang mencintai kamu, dan cinta kepada amalan yang bisa mendekatkan kamu, mendekatkan saya untuk mencintaimu. Ini di antara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang membenci salah satu yang didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti dia sudah menabrak syahadatnya. Artinya sudah membatalkan syahadatnya, dan tidaklah dia membenci apa yang didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dia akan terjerumus dalam jurang kemunafikan, dan tidak munafik amali, akan tapi munafik apa? I'tiqadi. Dan itu yang didapatkan dan dirasakan oleh Ubay ibnu Salul. Mereka membenci syariat Nabi. Mereka membenci apa yang didatangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia sudah membenci apa yang didatangkan oleh Nabi dari syariat ini, artinya dia telah terjatuh dalam kemunafikan yang besar, atau disebut sebagai nifaq al-i'tiqadi, nifaq yang kemunafikan. Dan barang siapa yang terjatuh dalam kemunafikan yang paling
besar atau nifak i'tiqadi, maka lebih jelek derajatnya ketimbang orang biasa. Kenapa? Innal munafiqin fit darkil asfali minan nar. Sudah kita pelajari, ya. Darokat, ya. Derajat-derajat neraka. Yang paling tinggi usatul muwahhidin. Kemudian setelah itu ada yang namanya orang-orang kafir, penyembah berhala. Orang yang paling bawah siapa? Orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik, ya, yang menunjukkan seakan-akan dia Islam tapi di dalamnya dia benci, ya, terhadap Islam, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya kebencian terhadap apa yang didatangkan, ya, dari syariat itu memang juga dibagi menjadi 3. Kebencian yang ada di dalam diri manusia itu ada 3, ya. Yang pertama namanya kebencian yang tabi'i. Tabi'i itu ya alami. Ada kebencian yang syar'i yang harus dimunculkan. Dan ada kebencian yang ghairu syar'i, yang tidak syar'i, yang tidak boleh, dan ini yang bisa menjatuhkan seseorang ke jurang kekufuran, ya. Yang pertama kebencian yang tabi'i, dan ini disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, ya. Kutiba alaikum, ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian semuanya itu perang. Wa huwa kurhul lakum, dan perang itu kalian benci. Ya. Tapi benci di sini bukan benci kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, tapi benci kenapa? Karena perang ini bisa menimbulkan kekacauan, perang itu bisa kemudian merenggut nyawa, perang itu bisa menimbulkan, ya, kehancuran, kebinasaan dan lain sebagainya. Bukan karena dia benci Allah mewajibkan syariat jihad, bukan. Sebagaimana seorang wanita benci kalau dia itu dipoligami, kenapa? Karena nggak mau kemudian nafkahnya itu dibagi-bagi, ya. Nggak mau kalau kemudian jatahnya dibagi 2. Tapi dia nggak benci syariat Islam ini, dia nggak benci poligami ini, tapi dia nggak seneng. Kenapa? Kalau kemudian dipoligami mungkin harusnya dia bersama suaminya, sekarang bersama seorang lain. Ya. Boleh nggak seperti itu? Ini namanya kebencian tabi'i. Ya. Dia bencinya bukan kemudian benci kewajiban. Makanya dalam penafsiran di sini disebutkan, Raghib Al-Asfahani rahimahullah taala berkata, ya tukrihunahu min haitsu tab'. Kalian benci jihad, perang itu dari segi alamiahnya. Ya. Disebutkan juga oleh Ibnu Mandur, ya. Wa makna karahiyatihim al-qital, dan makna dari bencinya mereka qital dalam surat Al-Baqarah ini, annahum, ya, karahu ala jinsi ghildah alaihim wa masyaqqatihi. Mereka benci karena perang itu ya keras. Perang itu yang meninggalkan kesusahan, ya. La annal mu'min yakrahuna faradallah, ya, faradallah. Bukan karena orang mukmin itu membenci apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tetap berangkat jihad. Tapi benci dalam kondisi nggak seneng kalau dia itu kepanasan, nggak seneng kalau dia tebas pedang, ya. Seorang wanita juga seperti itu boleh, ya. Makanya Imam Al-Baghawi juga menjelaskan, ya. Hadzal qurhu min haitsu nufurit taba', ya. Jadi kebencian ini dari sisi ketidaksukaan naluri kita sebagai manusia kalau disuruh yang berat-berat, ya. Kenapa? Karena perang itu menghabiskan harta, ya. Kemudian juga mereka itu kemudian mendapatkan risiko nyawanya bisa hilang, bukan karena mereka membenci perintah Allah dalam, ya, kitab Ma'alimatut Tanzil. Ibnu Katsir juga menjelaskan dalam kitabnya, ya, tafsir Qur'anil Azim, ya. Wa qawlu wa huwa kurhu lakum ay syadidun 'alaikum wa masyaqqatin, ya. Kenapa? Karena perang itu syadid, berat, ya. Yang dibenci apa? Perangnya, bukan kemudian apa? Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa dipahami ya ini, ya. Jadi ini kebencian yang memang dia itu merasa kepanasan, kesusahan. Nah, adapun kebencian yang syar'i, kebencian seseorang kepada kesyirikan, kemungkaran, kekafiran,
Ini syar'i, harus. Dan kebencian yang syar'i ini melahirkan apa? Ya. Kebencian yang syar'i ini ya bisa kemudian melahirkan amal yang bisa mengalahkan kebencian yang tabi'i. Gara-gara ada kekufuran yang merajalela, yang tadinya dia benci secara tabiat, gak mau perang, tapi karena dia itu membenci kekufuran, maka benci dalam kondisi syar'i ini bisa membuahkan amal sampai mengalahkan kebencian apa? Tabi'i, sehingga terjadilah jihad. Saya ulangi lagi, ya. Kebencian syar'i ini kebencian yang harus ada dalam hati kita. Contohnya kita benci dengan apa? Kekufuran, ya. Kefasikan. Makanya ya dalam satu ayat juga disebutkan ya wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin ya di sini ada walakin ya walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi ayat ini menjelaskan apa? Ya, menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan wa habbaba ilaikumul iman. Allah itu memberikan ya rasa cinta kepada orang yang beriman, dalam artinya keimanan. Ya. Kemudian Allah memberikan rasa benci kepada hati seorang yang mukmin apa? Kekufuran, kemaksiatan, ya, kefasikan. Maka benci yang seperti ini namanya benci yang apa? Syar'i. Kemudian kita perlu tahu kebencian yang syar'i ini membuahkan amalan yang bisa mengalahkan kebencian yang tabi'i. Kalau dia kebencian yang syar'i sudah muncul benar, dia benci dengan kekufuran, di situ ada orang-orang banyak yang kufur, kemudian didakwahi pelan-pelan, disampaikan pelan-pelan, kemudian tidak mau, diajak tidak mau, kemudian akhirnya terjadilah di situ syariat apa? Jihad. Tapi tentunya tidak langsung Allahu jihad, tidak. Tentunya ada ya kondisi-kondisi ya. Harus kemudian ya wajib mengajak dulu pada Islam, menawarkan Islam. Kalau tidak mau Islam, kemudian kita tawarkan jizyah ya. Kalau sudah tidak mau jizyah ya dan sudah betul-betul tidak ada, maka barulah kemudian boleh ya mendirikan syariat jihad ya. Artinya itu kebencian yang syar'i. Kemudian kebencian yang tidak syar'i. Nah, ini topik kita. Man abghadha syai'an, kebencian yang tidak syar'i. Nah, kebencian yang tidak syar'i dibagi dua. Kebencian yang tidak syar'i dibagi yang dua. Yang pertama, kebencian yang tidak syar'i yang menjeburkan pelakunya ke dalam kekufuran ya. Bisa menjadi murtad ya. Yang mana ini? Yaitu kebencian terhadap sebagian yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datangkan. Dalilnya mana? Ya tadi. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum, dalam surat Muhammad tadi. Oleh karena itu mereka karena benci terhadap apa yang Allah turunkan, maka Allah hapuskan semua amal ibadahnya. Kemudian ya dari ayat-ayat yang lainnya tadi ya wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna shalah illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun ya. Dan am yaquluna bihi jinnah, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu gila, mereka menganggap Nabi itu gila. Bal ja'ahum bil haqqi, akan tetapi sesungguhnya Nabi itu datang dengan kebenaran. Bal aktsaruhum lil haqqi karihun, tapi mereka dengan kebenaran ini mereka benci. Ini sifatnya orang yang kafir. Maka barang siapa yang membenci syariat jilbab, dia membenci, dia nggak senang. Jilbab itu apa sih? Nggak modern belas. Jilbab itu nggak ada kebaikannya sama sekali. Perempuan nggak bisa tampak kecantikannya. Meskipun dia berjilbab, tapi dia benci dan menganggap jilbab itu nggak cocok, nggak relevan, nggak baik. Maka ini bisa menimbulkan dia itu ya terjatuh dalam kekafiran. Ya. Ijma, ya. Ittifaq ulama. Ya. Meskipun dia sholat, ngapain sih? Syariat ini mewajibkan sholat, nggak ada manfaatnya sama sekali. Meskipun dia sholat, tapi dia membenci dalam hatinya, nggak seneng syariat ini dan mengatakan syariat itu nggak beres, maka jelas ini dia apakah kafir sesuai dengan ijma. Ya.
Adapun kalau dia membenci dalam artian apa ya? Dia tidak mau berjilbab bukan karena dia itu membenci dalam hatinya. Dia yakin syariat jilbab itu apa? Wajib. Tapi dia nggak seneng, takutnya itu nanti nggak kelihatan kecantikan saya. Ya. Tapi dia yakin syariat jilbab itu apa? Wajib. Tapi dia nggak seneng, panas. Ya. Maka orang yang seperti ini terjatuh dalam apa? Kefasikan dan maksiat yang besar dan tidak sampai terjatuh kepada apa? Kekufuran. Kenapa? Karena dia tidak membenci dari hatinya tentang syariat ini. Ya. Dia tidak membenci ya syariat ini dari hatinya. Ya. Inilah makna ya. Makna apa? Makna kaidah yang kita baca. Jadi seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya harus tunduk, patuh dan terima serta cinta. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah layak bagi seorang mukmin dan mukminah, tidak boleh bagi seorang mukmin dan mukminah idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, sudah mewajibkan satu kewajiban, sudah melarang satu larangan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kemudian dia memilih-milih, memilah-milah, dia enggak senang, dia senang ini, dia senang itu. Ya, wa may ya'sillah wa rasulahu, ya, barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, ya, faqad dhalla, maka dia sudah sesat. Ya. Dengan kesesatan yang nyata ya. Dengan kesesatan yang nyata ya. Jadi ini makna man abghada syai'an mimma jaa bihi rasul walau amila bihi kafara ijma'an. Barang siapa yang membenci ya, tidak suka, murka dengan apa-apa yang Nabi SAW datangkan, meskipun dia mengamalkan dan meskipun dia itu banyak mengamalkan tapi membenci sedikit sekali ya, maka kafaro ijma'an, dihukumi kufur sesuai dengan kesepakatan para ulama ya. Jadi jangan sampai kemudian ada yang puasa, dia puasa tapi sebetulnya nggak senang. Kenapa sih ada puasa? Nah, hati-hati ya. Syariat puasa ya, syariat jihad ya. Kalau cuman bencinya dari segi ya, dari segi apa? Dari segi beratnya, dari segi ini tabi'i. Tapi kemudian ya, benci yang syar'i itu bisa menghilangkan benci yang apa tadi? Tabi'i ya. Karena kita diwajibkan, contohnya kita nggak seneng lapar, nggak seneng haus ya. Tapi karena kita diwajibkan puasa ya, dan kita harus benci dengan maksiat. Nah, siapa yang tidak puasa itu bermaksiat, maka benci secara syar'i ini membuahkan amal, membuahkan hasil yang bisa mengalahkan benci apa? Tabi'i. Ya. Karena kita ini kemudian harus membenci kemaksiatan. Jangan sampai kita berbuat maksiat, jatuh ke dalam maksiat karena tidak puasa, ya. Maka kita harus apa? Harus kemudian menimbulkan kebencian ini sehingga kita nggak mau terjatuh dari maksiat ini, terjatuh ke dalam maksiat ini, sehingga kita berpuasa meskipun menghilangkan dan mengalahkan kebencian yang alami, yaitu lapar. Saya kira mudah-mudahan bisa ditangkap ini, saya jelaskan ini ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi benci itu adalah amalan hati ya. Maka jangan sampai kemudian kita ya mencabut ya dan mengganti rasa cinta kita kepada syariat yang diberikan oleh Nabi kita dengan kebencian ya. Mungkin itu yang bisa kita tutup, dan kita tutup dengan doa yang mutawatir ya, mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan cinta dari apa yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan kita doa ya, doanya apa ya, di antaranya Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik ya. Ini di antaranya doa yang diajarkan Nabi ya. Kemudian juga termasuk Allahumma ya nas'aluka an yuslih lana jami'a dinana alladhi huwa ismatu amrina ya, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna ya,
wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ini harus kita mungkin bisa kita praktekkan ya. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku minta ya rasa cinta kepadamu dan cinta kepada semua orang yang mencintaimu. Ya Allah, berikanlah aku cinta kepada amalan-amalan yang bisa membawa kepada cintamu. Allahumma aslih lana ya dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agamaku, yang agamaku itu termasuk pusat puncaknya perkara hidupku. Wa aslih lana ya dunyana allati fiha ma'asyuna, dan perbaiki ya Allah duniaku, karena saya itu masih hidup di dunia, perlu rezeki ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah akhiratku, karena saya akan balik ke akhirat. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini untuk menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematianku nanti ya Allah adalah ya masa-masa istirahat yang paling indah. Jadi dia ketika meninggal itu apa? Sudah istirahat yang paling indah. Artinya hidupnya mulia, kemudian ditutup dengan husnul khatimah. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mungkin mau ditanyakan, ya, barangkali ada. Kalau nggak ada, ya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.